Halo teman-teman, nama saya Ira. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang Merkuri. Mari kita mulai dari sejarah Merkuri. Merkuri diketahui pada sekitar tahun 1500 sebelum Masehi oleh peradaban Mesir, orang Cina kuno, dan peradaban Hindu. Pada abad keempat sebelum Masehi, Aristoteles menunjukkan Merkuri secara tertulis sebagai Hydroargyros yang diterjemahkan sebagai air perak atau perak cair. Kemudian bangsa Romawi mengubahnya menjadi Hydra Argyrum yang dapat kita kenal sebagai Hg pada tabel periodik unsur. Pada abad ke-6 Masehi, seorang ilmuwan yang bernama Geber memberi sistem dan membawa metode eksperimental ke alkimia. Dia percaya jika semua logam didasarkan pada merkuri yang dicampur dalam proporsi yang berbeda dan kemurnian yang berbeda dengan belerang akan dapat membentuk logam lain seperti misalnya emas. Namun tentu saja itu semua salah besar. Lalu apa itu merkuri? Merkuri merupakan logam berat yang beracun dan dapat mengalami perubahan, sehingga dapat meningkatkan mobilitas dan sifat racunnya. Hal yang menjadi perhatian adalah karena logam ini dapat menjadi potensi polusi pada permukaan tanah maupun air tanah dan dapat menyebar ke daerah sekitarnya melalui air, oleh tumbuhan, dan bioakumulasi pada rantai makanan. Merkuri memiliki 3 simbol yang dapat diartikan jika merkuri itu beracun, karsinogenik, dan berbahaya bagi lingkungan sekitar. Sifat merkuri sama dengan sifat kimia yang stabil, terutama di lingkungan sedimen, yaitu mengikat protein, mudah menguap dan mengemisi atau melepaskan uap merkuri beracun pada suhu ruang. Lalu, kira-kira apa dampaknya pada perairan? Logam berat yang tidak perairan ini akan masuk ke dalam tubuh organisme akuatik seperti ikan melalui rantai makanan, insang, serta difusi permukaan kulit. Yang selanjutnya akan terjadi bioakumulasi. Merkuri yang terdapat di perairan akan diubah menjadi metil merkuri oleh bakteri tertentu. Proses ini akan disebut biometilasi. Lalu dampaknya pada tanah apa ya? Paparan merkuri sebagai limbah hasil pengolahan hasil tambang emas tradisional dapat menyebar ke daerah sekitarnya melalui air, tanah, tumbuhan, dan bioakumulasi pada rantai makanan. Penyebarannya dapat mempengaruhi kadar kandungan merkuri dalam tanah dan tanaman di sekitar lokasi penambangan. Konsentrasi merkuri dalam makanan yang dikonsumsi dari perairan dan tanah yang tercemar akan dapat meningkatkan risiko kesehatan pada tubuh manusia. Lalu kira-kira bagaimana cara mengurangi jumlah merkuri yang terbuang ke lingkungan? Cara yang pertama adalah sesuaikan jumlah penggunaan merkuri dengan jenis batuan yang akan diproses. Gunakan wadah yang besar dengan filter supaya merkuri tidak ikut terbawa air. Dan yang ketiga, lakukan di tempat yang tertutup dengan APD yang memadai. Kira-kira seperti itulah penjelasan singkat mengenai merkuri dan dampaknya pada tanah dan air. Demikian dari saya, terima kasih. Sampai bertemu di lain waktu.